Satu unit gudang penyimpanan minyak goreng dan satu unit rumah di Desa Mompang Julu, Kabupaten Mandaling Natal, Sumatera Utara terbakar pada Selasa siang. Api dan asap pekat terlihat membumbung tinggi di udara dengan cepat melahap dua bangunan tersebut. Mengingat banyaknya bahan yang mudah terbakar, warga dan petugas kepolisian pun berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. 5 unit pemadam kebakaran pun dikerahkan. Satu orang mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sumber api, Bang, apakah sudah bisa kita tahu, Bang, berasal dari mana, Bang? Sumber api masih dalam proses penyelidikan ya, oleh APH ya, nanti biar mereka ini. Ya, untuk kerugian sendiri, Bang, apakah kira-kira sudah bisa ditaksir? Kerugian sampai saat sekarang masih dikalkulasi oleh pihak kecamatan ya, sehingga nanti menjadi bahan laporan. Ya, untuk korban jiwa sendiri, Bang, mengingat luasnya lahan yang terbakar, Bang, itu ada tidak korban jiwa? Korban jiwa sampai saat sekarang ini tidak ada, tetapi ada tadi kami dengar satu orang ya yang mengalami luka bakar dan sekarang sudah dilarikan ke rumah sakit. Dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Dari Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. BNN berhasil mengungkap sindikat pengedar dan peracik narkoba di kawasan Jakarta Utara. Dalam pengungkapan ini, 4 pelaku telah ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 26 Desember 2025 lalu. Berdasarkan investigasi BNN, 4 pelaku juga diketahui meracik dan membuat narkoba di salah satu unit apartemen di Jakarta Utara. Keempat pelaku diketahui menyuntikkan cairan narkotika etomidate ke dalam liquid vape dan minuman berasa yang kemudian dijual dengan harga 2 juta rupiah per produknya. Olah TKP yang dilakukan oleh para penyidik menemukan ada ribuan bungkus Happy Water, gitu, termasuk bungkus merek minuman lokal yang dijadikan sebagai penyamaran peredaran daripada Happy Water. Yang pertama, kemudian yang kedua, penyidik juga menemukan hampir 10.000 cartridge kosong yang siap untuk diisi dari hasil olahan narkotika plus dengan alat injeksi, jadi jarum suntik yang untuk mengisikan cairan narkotika ke cartridge liquid vape itu. Investigasi lanjutan masih terus dilakukan guna mengusut kemungkinan adanya keterlibatan sindikat internasional. Buntut dari kematian seorang warga, massa menggeruduk kantor Mapolres Metro Kota Depok. Mereka menuntut seorang anggota TNI Angkatan Laut yang menganiaya korban hingga tewas diproses hukum. Arogansi mobil pejabat kembali viral usai direkam warga. Di ruas tol Cilandak, mobil bernomor polisi RI 25 nekat menyerobot antrian mobil. Hati-hati, berselingkuh masih terikat status pernikahan. Tahun ini KUHP baru menjerat pelaku dengan ancaman pidana. Tak hanya itu, aturan ini juga menjerat mereka yang masih lajang yang melakukan perbuatan zina. Pemirsa, bus membawa rombongan peziarah terbakar di ruas tol Jakarta Cikampek, Bekasi, Jawa Barat. Api diduga berasal dari korsleting listrik di bagian bus. Alhamdulillah orangnya pada selamat. Rekaman video amatir milik warga memperlihatkan kepanikan para penumpang. Salah satu penumpang, Maksum Arbol, mengatakan api langsung membesar dan seluruh penumpang akhirnya berhasil dievakuasi. Damkar yang mendatangi lokasi berhasil memadamkan api sekitar 20 menit. Akibat insiden kebakaran tersebut, aktivitas stasiun LRT Jatibening sempat terganggu. Sementara arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek mengalami kemacetan. Ya itu awalnya cuma ada bau dari bagasi bawah lah. Itu aja. Sama asap ya, Pak? Ya asap kok bau kayak kebakar gitu lah. Pinggir udah, kemudian anak-anak kita suruh keluar semua, udah kita pastikan aman. Itu asap tambah besar itu aja. Oke. Berarti si supir ini inisiatif meminggirkan kendaraan? Ya.
Api langsung membesar begitu keluar Pak Haji? Belum ada. Tapi dia belum ada karena kan tadi itu terlambat kan nggak ada pemadam. Bisa. Oke. Pemirsa, warga menggeruduk kantor Mapolres Metro Kota Depok, Jawa Barat. Masa menuntut polisi mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan seorang warga yang dilakukan anggota TNI Angkatan Laut. Masa mendatangi kantor polisi Metro Depok untuk menuntut tewasnya seorang pria warga Sukatani Tapos, Kota Depok. Orasi warga meminta kepolisian bertindak cepat dan transparan dalam mengusut kasusnya. Di sini berarti Pak? Sebelumnya 2 warga ditangkap oknum anggota TNI Angkatan Laut di Gang Swadaya Tapos karena diduga melakukan transaksi narkoba. Pelaku diduga menganiaya menggunakan selang hingga korban mengalami luka dan dibawa ke Polsek Cimanggis hari Jumat minggu lalu. Kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makobrimob, 1 orang tewas dan 1 lainnya masih dalam perawatan. Keluarga dan kuasa hukum membantah 2 korban tidak pernah melakukan transaksi narkoba. Polisi masih melakukan pendalaman kasus ini, diduga korban melakukan transaksi narkoba. Saat ini terduga pelaku Serda M tengah menjalani pemeriksaan di Pomal Bungur, Jakarta Pusat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, pegawai cleaning service di RSUD Majalaya, Bandung tewas dibunuh atasannya. Pelaku kesal, korban kerap menghindari saat ditagih bayar utang sebesar 4 juta rupiah. Warga dikejutkan dengan insiden pembunuhan di RSUD Majalaya, Bandung, Jawa Barat, di mana seorang karyawan cleaning service ditemukan tewas di dalam gudang yang terletak di lantai 2 gedung utama. Polisi pun melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab tewasnya korban. Tak berselang lama dari pelaksanaan olah TKP, pelaku Randy alias Sambo yang merupakan kepala cleaning service di rumah sakit tersebut mendatangi Polresta Bandung untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan anak buahnya. Dari pengakuan pelaku mendatangi korban dan menganiaya korban dengan kapak hingga tewas. Pembunuhan dilatar belakangi korban yang kerap menghindar ketika ditagih utang sebesar 4 juta rupiah oleh pelaku. Sementara pihak RSUD menyatakan pelaku dan korban merupakan pegawai pihak ketiga atau outsourcing. Kejadian kemarin itu bukanlah karyawan rumah sakit, tapi petugas dari outsourcing. Ya. Maksudnya itu penyedia jasa yang istilahnya memberikan kalian kerjaan untuk menunjang kegiatan di sakit. Pada yang sama di jam 04.00 WIB diduga pelaku menyerahkan diri ke Polresta Bandung dan inisial R alias S. Maka hasil dari penyelidikan keterangan para saksi di TKP serta barang bukti yang kami temukan betul bahwa yang menyerahkan disebut adalah diduga pelaku. Antara pelaku dan korban saling mengenal. Adapun motif dari pelaku melakukan pembunuhan tersebut, awalnya pelaku menagih hutang sebesar 4 juta rupiah kepada korban, namun korban hanya janji sehingga membuat kesal pelaku. Atas perbuatannya, terduga pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Viral, seorang nenek nyaris tewas dianiaya oleh orang tak dikenal di Pasaman, Sumatera Barat. Korban yang terluka parah dibuang pelaku di semak-semak. Viral di media sosial, penganiayaan yang dialami Sauda, 67 tahun, warga Lubua Aru Jorong, Nagari Padang, Sumatera Barat. Kejadian berawal pada malam hari di sekitar Batang Are Sibinain. Menurut keterangan Iswadi Lubis, anak korban, awalnya korban datang sendirian di lokasi. Dengan berbekal senter sebagai alat penerangan, tiba-tiba korban diserang orang tidak dikenal. Terus dilempari menggunakan batu hingga mengenai wajah korban. Korban terjatuh dan kembali dipukul hingga nyaris meninggal dunia. Selanjutnya, korban dibuang ke semak-semak.
Setelah sadar, korban berusaha pulang ke rumah dengan kondisi luka parah. Saat ini korban tengah menjalani perawatan di RSUD Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping karena mengalami luka memar dan robek di kepala. Kasus ini dilaporkan keluarga korban ke Polsek Rau dan Polres Pasaman. Keluarga korban berharap kasus ini segera diusut tuntas oleh penegak hukum. Setelah sampai di pinggir sungai, mama kita ini terjadi batu yang datang. Batu melempari dia, setelah kena orang tua kita ini berlari, rupanya saking banyak batu ini terjatuh. Udah terjatuh dia nggak sadarkan diri, antara sadar atau tidak, orang itu menggeser, langsung dipukuli juga. Mukanya semua sampai batu. Sampai hari ini kita melakukan upaya untuk mendapatkan yang diduga pelaku tersebut. Di kemarin kita bersama Pak Kapolres telah melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara. Itu kita sudah lakukan police line di tempat kejadian perkara. Kini, kasus penganiayaan nenek Sauda ditangani polisi. Petugas mengejar para pelaku yang identitasnya dan ciri-cirinya sudah diketahui. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan.